Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Hakim dari kelas TI 19C2 Universitas Kertabangsaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen PIL. Manajemen PIL merupakan suatu metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisasi PIL yang ada pada disk atau partisi. Manajemen PIL atau disebut juga PIL system dapat diartikan sebagai disk atau partisi yang digunakan untuk menyimpan PIL-PIL tertentu. Berbicara tentang manajemen PIL, ada beberapa yang mesti kita bahas, yaitu mengenai konsep, alokasi, metode akses, dan lain sebagainya. Yang pertama, konsep PIL. PIL merupakan kumpulan data yang terkumpul menjadi satu dan tersimpan di dalam suatu memori atau storage. PIL disimpan terlalu besar untuk dapat disimpan dalam penyimpanan utama atau main storage, dan oleh karena itu disimpan dalam penyimpanan pendukung backing storage seperti alat-alat disk magic dan pita magic. Tujuan dari konsep PIL yaitu sebuah PIL dapat menangani data yang dipesan untuk menyediakan informasi. Beberapa PIL dengan selang waktu yang teratur, contohnya PIL daftar gaji. PIL lainnya diperintahkan untuk menangani data yang tidak memerlukan selang waktu secara tertentu, contohnya PIL yang berisi harga barang. Jika berbicara mengenai suatu konsep, berarti tidak terlepas dari suatu elemen dari objek yang dimaksud. Dan berikut elemen file komputer yang merupakan elemen dasar dari suatu file tersebut. 1. Karakter. Karakter merupakan elemen terkecil dari file, dapat berupa abjad, angka, atau bentuk khusus. File merupakan pokok dari di dalam record disebut file yang berisi nomor-nomor karakter, contohnya nama, tanggal, dan jumlah. Catatan terdiri dari atas sejumlah bidang yang berkaitan, contohnya record berlangganan, record daftar gaji karyawan. Metode akses. PIL menyimpan informasi. Bila digunakan, informasi tersebut harus diakses dan dibaca memori. Terdapat beberapa cara mengakses informasi pada file. Di antaranya menggunakan sequential access. Metode sequential access membaca semua bit record dari awal. Metode direct access, bit atau record dibaca tidak berurutan. Metode author access method biasanya melibatkan proses pembuatan indeks dari PIL. Selanjutnya, struktur direktori memori. Direktori memori merupakan suatu entitas dalam sistem berkas yang mengandung berkas atau direktori lainnya. Direktori digunakan sebagai sarana untuk mengorganisasi berkas pada suatu sistem komputer. Dengan adanya direktori, seperti berkas dapat dikelompokkan dalam pengorganisasian berkas. Sistem operasi dapat mempartisi disk menjadi beberapa direktori atau menjadi dua disk menjadi suatu direktori. Selanjutnya, struktur sistem file. Struktur file atau unit penyimpanan logika, atau juga sekumpulan informasi yang berhubungan. Sistem PIL berada pada media penyimpanan sekunder atau disk. Karakteristik penting dari disk yaitu disk tersebut dapat ditulis ulang di disk tersebut. Hal ini memungkinkan untuk membaca dan memodifikasi dan menulis di disk tersebut. Disk dapat langsung ke setiap blok di disk. Hal ini memudahkan untuk mengakses setiap PIL secara berurutan ataupun tidak berurutan. Metode pengalokasian. Metode pengalokasian berhubungan dengan bagaimana blok-blok pada disk dialokasikan untuk PIL. Jenis metode pengalokasian PIL ada contiguous allocation, linked allocation, indexed allocation. Contiguous allocation, setiap PIL menempatkan sekumpulan blok yang berurutan pada disk. Sederhananya hanya membuat lokasi awal blok dan panjang jumlah blok. Random access, pemborosan ruang, PIL tidak dapat berkembang. Contiguous allocation, masalahnya terdapat pada mencari ruang yang sesuai untuk sebuah PIL yang baru. External fragmentation, alokasi ruang di awal membuat ukuran PIL tidak dapat membesar. Contiguous allocation, kekurangannya yaitu mencari ruang yang sesuai untuk sebuah PIL yang baru. External fragmentation, alokasi ruang di awal pembuatan PIL, ukuran PIL tidak dapat membesar. Manajemen ruang kosong. Bit vektor, ruang-ruang kosong diimplementasikan sebagai bit map atau bit vektor. Setiap blok direpresentasikan dengan satu bit.
blok free 1 dan blok digunakan 0. Efisiensi dan simple dalam pencarian urutan blok kosong yang pertama. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.